Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Miswastaluhu. Saya merupakan peserta dari training dasar untuk posisi guru atau motivator pada unit Bimba Blibis. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan tugas, yaitu menjawab pertanyaan kurikulum dasar kedua di hari kedua. Dengan materinya yaitu mengenai individual system, variation scale, dan juga teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama itu membahas materi individual system dengan pertanyaan yang pertama adalah apa pengertian dari individual system. Individual system itu adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar atau dengan pendekatan yang lebih personal atau individu sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Lalu yang kedua ada pertanyaan, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Pendekatan individual system harus dilakukan dikarenakan agar anak dapat berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Seperti itu. Berperan aktifnya bagaimana? Berperan aktifnya itu seperti anak bersemangat ya dalam mengerjakan tiket-tiket yang telah diberikan oleh motivator, dan juga merespon motivator dengan baik dan juga dengan ekspresi yang senang, seperti itu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuan yang ingin dicapainya itu adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya itu dilakukan secara klasik. Seperti itu. Lalu pertanyaan keempat ada, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Masing-masing perannya itu adalah motivator itu sebagai yang berperan untuk membimbing, memotivasi, dan memberikan pendampingan kepada anak. Sedangkan perannya murid itu adalah mengikuti pembelajaran, menunjukkan minatnya, dan juga bermain serta belajar, dan juga berinteraksi dengan guru dan teman-temannya yang lain, seperti itu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Perbedaannya itu adalah individual system itu dia berfokus pada setiap anak, berfokus pada karakter anak tersebut, kesukaan anak tersebut, apa yang dia suka, apa yang dia rasakan, seperti itu. Dan juga metodenya itu lebih personal gitu ya, karena lebih ke khusus seperti ke satu anak dulu, seperti itu. Jadi lebih fleksibel serta pendampingannya lebih khusus, seperti itu. Lalu untuk classical system itu belajar dalam keadaan berkelompok. Nah, itu juga bisa dijelaskan seperti metode yang interaktif, seperti karena anak-anak itu kan berkelompok, jadi dia lebih bisa menunjukkan rasa semangatnya dikarenakan dia melihat anak lain juga bersemangat untuk belajar, serta juga menumbuhkan sosialisasi antara satu anak dengan anak yang lain, seperti itu. Itu kalau classical system. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan oleh motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya adalah yang pertama, motivator harus mempelajari dan mengenali karakter dari masing-masing anak didiknya. Yang kedua, motivator harus mempelajari dan mencari tahu setiap kesukaan anak didiknya. Yang ketiga yaitu adalah satu langkah di depan anak untuk antisipasi untuk antisipasi setiap anak ketika anak memberikan pertanyaan yang di luar dari pembelajaran, seperti itu.
Lalu nomor 5 dan yang terakhir, memberikan reward sebagai serta evaluasi afeksi terhadap kepada anak setiap saat. Seperti setiap saat anak selesai mengerjakan tiket, setelah berhasil kita memberikan pujian, kita mengajak, contohnya seperti mengatakan, oh pintar ya, sudah selesai, pintar banget, tos dulu dong, kita mengajak tos pada anak tersebut. Nah, lalu kita setelah itu memberikan lagi tugas yang baru untuk dia melanjutkan tugasnya, seperti itu. Kalau seperti itu kan dia sudah ingin melanjutkan pembelajaran dikarenakan diberikan reward, seperti itu. Lalu yang ke-7, pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual sistem? Dampaknya adalah minat baca dan belajar anak itu lebih cepat berkembang. Anak juga tidak merasa tertekan, ada kemajuan dalam kemampuan anak, guru juga bisa lebih fokus dalam mengajar, meningkatkan kepercayaan pada anak juga. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal? Dampaknya adalah anak dapat meningkatkan interaksi sosial, menghidupkan suasana kelas, menumbuhkan semangat belajar, efisiensi, dan pengajaran, seperti itu. Kenapa meningkatkan interaksi sosial? Dikarenakan metode klasikal sistem ini kan dijalankannya secara berkelompok. Jadi motivator itu mengajarkan bukan hanya fokus kepada satu anak, tetapi beberapa anak sebagai kelompok, seperti itu. Lalu ada pertanyaan mengenai materi dari variation skill ya. Yang pertama ada pertanyaan, apa pengertian variation skill? Variation skill itu adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam